cocok Pak Haji ya. Pak Haji undang baheula keutik dagang lauk asing. Jadi naik mobil, jadi tukang uleuh, tukang kayu, ya, tukang kelapa, tukang jauh bisa jadi lurah, jadi bupati. Akhirnya alhamdulillah diajak tadi nasional, ya. Diberikan umur panjang, ya. Alhamdulillah Pak Haji Irun Edwin dan mari diberikan rezeki yang halal. Dijalankan usaha dulu aja. Itu saja, saya tidak panjang lewat. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat kepada saya yang akan nanti. Mudah-mudahan menjadi amanah untuk menjadi pemimpin APC di Kabupaten Lebak. Perwakilan beri aplaus untuk Pak Bapak Haji Jayabaya. Terima kasih Pak. Pak. Ya tadi saya sampaikan, Lebak inilah ada ujung tombaknya di desa. Sekarang desa ada mendapatkan ADD, desa harus membuat perda BUMDes desa, ada usaha pendidikan desa, kan bahkan bisa. Ya. Terakhir barangkali Pak, ya. Tadi ada saya simak ada sepanjang kritikan untuk Dewan yang tentang 30 hari kerja itu kunjungan keluar daerah. Oh iya, saya setelah melihat APBD ini ada kurang lebih 30 hari, memang dibolehkan, tapi kita punya nurani lah. Ya, jadi insya Allah DPR sudah sepakat, ya, dia akan mengurangi ini dan sisanya akan diberikan kepada APBD. Oke, sip. Ya. Jawa Barat, kemudian menjadi soal desa tentunya Pak ya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah pelantikan Abdesi, ya, Abdesi Kabupaten Lebak, dan tadi semua para kepala desa, BPD, Sekdes itu hadir. Yang kami sampaikan di mana tentang kita membangun dari desa. Kalau Indonesia, kalau misalkan desanya kuat, maka Indonesianya maju dan berdaulat. Jadi kunci kemajuan negara ini ada di desa. Maka atas dasar itu berarti desa harus punya kemampuan dan juga berinovasi. Harus punya data yang jelas, berapa potensi yang ada, sehingga mereka punya program-program yang real. Sehingga kalau sudah demikian, nanti menuju kepada desa mandiri. Desa mandiri apa? Desa mandiri itu adalah desa yang sudah tidak mengharapkan dari yang lain, tetapi bisa menumbuhkan dari desa itu sendiri. Apakah itu finansialnya, APBD-nya desanya misalkan, APBD desanya sudah mandiri, oh udah cukup misalkan bisa menggali potensi yang ada. Nah, kalau sudah demikian, harapannya adalah Indonesia akan semakin maju. Dari situ kuncinya itu. Kalau udah termasuk desa mandiri, apa itu desa mana aja? Belum, kan kita baru bagaimana merancang itu, ya. Tapi prinsipnya bahwa seluruh desa di Kabupaten Lebak ini harus sudah mulai melihat potensi yang ada di desanya. Apakah dia misalkan potensinya apa aja? Pertama, potensi sumber daya alamnya. Apakah itu pertaniannya, apakah itu wisatanya, apakah itu termasuk juga SDM-nya. SDM-nya pun juga harus diajak ngebangun desa. Jadi yang namanya orang desa situ dimanapun berada, maka pemikirannya harus pulang ke desa dia, sehingga desa itu menjadi maju. Teman-teman wartawan misalkan, kalau bertinggal di desa itu, maka teman-teman media pun juga harus memikirkan desa itu bagaimana desanya maju. Ketika misalkan ada produk-produk dari desa itu yang tidak dipasarkan, kan teman-teman media bisa memasarkan itu lewat online lah, apa segala macam, sehingga nanti ekonomi rakyat menjadi naik, UMKM-nya naik, sehingga rakyatnya bisa sejahtera. Itu ya. Oke. Ya. Pengurus yang baru ini ada ucapan khusus Pak? Pertama adalah kami ucapkan selamat atas terpilihnya pengurus Abdesi yang baru, ya, ketuanya Pak Ustadz Usep. Semoga dengan Abdesi yang baru, maka desa-desa menjadi mandiri dan desa-desa di Kabupaten Lebak khususnya ini ada menjadi kuat sehingga bisa menopang Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan yang kami hormati kepada Ketua DPD Abdesi Banten, Bapak Haji S.A. Terima adalah pembina dan pengawal.
Sehingga kita bisa bangkit dan tentunya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya tadi itu bulan madunya diselesai lah, dari saatnya untuk bekerja ya, karena tadi itu harus bergegas kan, sekarang ini zamannya bergegas, harus melakukan percepatan akselerasi pembangunan terintegrasi dengan pemerintah daerah, terutama kita bersama-sama ingin mewujudkan visi Kabupaten Lebak ya. Mewujudkan visi Kabupaten Lebak ya, diantaranya peningkatan sumber daya manusia ya Pak ya, peningkatan sumber daya manusia, terus kemudian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan kan gitu ya. Karena tadi itu tugas kepala desa berat, apalagi kita masih punya PR indeks desa membangun ya, indeks desa membangun IDM kita yang masih rendah untuk menjadi desa maju. Sehingga kalau menjadi desa yang maju berarti tingkat kemandirian desanya nanti akan meningkat, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli desa untuk pembangunan. Siap. Tadi itu tentang indeks pembangunan desa, target dari Pemda sendiri kapan sih Bu? Ya kalau target ya kita percepatan bareng lah. Kita ini kan berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan, dan kemudiannya ekonomi ya, terus pertumbuhan ekonomi. Nah ini desa di kita ini kan masih banyak yang desa tertinggal ya Bu ya, desa sangat tertinggal ya. Desa mandirinya belum ada, tinggal 12 ya. Mandiri kita belum ada. Jadi makanya tadi indeks desa membangun penting tadi itu, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ya. Nah, makanya itu yang menjadi acuan kita. Hari ini alhamdulillah kami dari Smart Village Nusantara Simpel Desa Telkom Indonesia telah melakukan MOU atau MOM dengan pihak Apdesi Kabupaten Lebak. Dan isi di MOM tersebut atau di MOU tersebut, kita MOU terkait pengembangan digitalisasi desa melalui ekosistem ekonomi digital berbasis partisipatif yang dilakukan oleh atau melalui aplikasi Simpel Desa. Nah, salah satu program yang kami gagas di Telkom, khususnya di SPN Telkom, itu adalah berfokus ke pengembangan digitalisasi desa, di mana kami berharap desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak melalui kerjasama ini bisa lebih berkembang, lebih maju, lebih mandiri, terutama di sektor ekonomi, di mana kita sendiri tahu sekarang ekonomi masyarakat di desa itu sebagian besar tidak berdampak apapun terhadap pengembangan PADS-nya ya, atau pendapatan asli desanya. Nah, kita berharap dengan hadirnya kami Simpel Desa diimplementasikan di Kabupaten Lebak itu bisa membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lebak, terutama di desa. Karena semua transaksi yang dilakukan oleh warga desa melalui aplikasi Simpel Desa itu akan menjadi PADS untuk desanya, sehingga kontribusi warga desa dengan melakukan transaksi itu bisa berdampak terhadap PADS-nya. Nah, bukan hanya itu saja, Simpel Desa juga mengakomodir pelayanan publik dan sosial itu kami digitalisasikan, di mana sekarang warga desa itu bisa lebih mudah dalam melakukan pelayanan publik, tidak perlu datang ke desa, cukup di rumah mereka mengajukan pelayanan publik dan itu sudah bisa terlayani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ekosistem sosial, di mana warga desa di Kabupaten Lebak itu bisa terhubung juga secara sosial dan ekonomi dengan warga desa yang ada di kabupaten yang ada di Indonesia, khususnya yang sudah mengimplementasikan Simpel Desa. Kami berharap mudah-mudahan dengan hadirnya Simpel Desa di Kabupaten Lebak bisa membawa kemajuan atau perubahan untuk desa-desa di Kabupaten Lebak. Apalagi
di kepengurusan Abdesi yang baru ini kami berharap banyak terhadap Abdesi bisa membawa perubahan terhadap desa, salah satunya dengan mengusung program digitalisasi desa melalui SPN Simpel Desa. Terima kasih. Baik, ini boleh. Baik, rekan-rekan silakan izin penyerahan tanah juga dari anak usia yang berada di Komen Abdul Selamat untuk kantor sekretariat. Baik, semoga berjalan. Nawil makin sukses, makin berkonten semua. Betul sekali kami ucapkan juga untuk para pengurus baru DPC Abdesi Kabupaten 2022 amanahnya. Baik, nantinya dan harapannya adalah bisa mengadvokasi seluruh aspirasi para kepala desa, perangkat desa, lembaga desa yang nantinya mudah-mudahan lewat Abdesi ini sebagai rumah juang kita bersama, aparatur pemerintahan desa yang nantinya harapan besar desa bisa berdaulat dan desa bisa mandiri dengan membangun karya kekayaan, juga menjaga akar budaya, karena desa ini kan produknya produk kebudayaan. Makanya kita tidak akan terlalu jauh dari hal itu, karena Soekarno pernah bilang bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menjaga merawat budayanya. Budaya itu bukan dalam arti kata seni saja, tapi sesuatu hal yang menjadi sebuah adat kebiasaan bagi masyarakat yang positif, ya, berdasarkan kultur yang ada di masyarakat. Kita akan jaga, kita akan rawat, dan kita akan advokasi akan lebih memberikan sebuah manfaat, karena semua itu adalah potensi besar di kita. Intervensi, karena kan di kita di Abdesi ini kan sebuah organisasi pemerintah desa yang tentunya punya mekanisme, kan, punya aturan organisasi tersendiri. Kaitan program ya dalam membangun kesetaraan pemerintahan, dan kita ingin berdaulat, termasuk kan kemarin hasil silatnas desa mungkin efektifnya di 2023 bisa kita nikmati, seperti operasional desa dari dana desa, kan, termasuk peningkatan dana desa, relaksasi masalah Perpres 104, kan, termasuk banyak lagi yang lainnya seperti itu. Mereka terkadang banyak sekali terkendala dengan ADD, anggaran desa. Itu bagaimana dari pusat? Sebetulnya itu sudah ada lampu hijau ya dari Menteri Parekraf juga. Kita sudah ber-MOU bahwa nanti programnya satu desa satu wisata. Kita tidak akan kuat, Bang, kalau hanya mengandalkan dari dana desa saja ataupun dari ADD. Itu butuh support dari kementerian ataupun pemangku kebijakan, baik di level daerah, provinsi, dan MOU ini pertama kita menyambut Pergub nomor 22 tahun 2022, yang mana di dalamnya salah satunya adalah pemerintah daerah memberikan kewenangan atau membuat regulasi agar untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa atau kepala desa itu bisa diberikan beasiswa dari APBD, artinya untuk biaya pendidikan. Setelah itu juga kita bisa untuk menganggarkan biaya pendidikan untuk warga miskin dan sebagainya, kan begitu. Ketika memang uang itu kenapa kita mengambil tema itu di tema Desa Bersatu Berdaulat untuk Lembaga Kemajuan? Karena misi kita adalah bersama. Jadi misi kita adalah membangun Lebak secara bersama-sama. Terbukti kita pada hari ini melakukan beberapa MOU, baik itu dengan perguruan tinggi, dengan SMK. Nah, yang menarik juga di sini ada SMK. SMK ini SMKPU. Pertama, SMK ini adalah milik kita, milik pemerintah daerah ya. Dan kedua, ini akan menjadi mesin bibit-bibit potensi lokal asli Lebak yang mempunyai potensi keahlian di bidang arsitektur. Salah satunya adalah menggambar. Pada saat selama ini kita punya PLD, PD dan sebagainya, itu terbatas kemampuannya untuk menggambar
menggambar dan sebagainya. Makanya sering di Lebak ini terjadi kelambatan dalam pembangunan karena satu tenaga ahlinya satu per kecamatan, sementara desa minimalnya ada 6 sampai ada yang 22 desa. Tenaga ahli dalam menggambar ini banyak, pekerjaannya banyak, sementara orangnya hanya satu desa ada 3 kegiatan aja, kali kalau di Cibarga misalkan 17, udah berapa? Makanya sering terjadi keterlambatan pembangunan itu, salah satunya adalah tenaga ahlinya yang terbatas, kan gitu. Tapi kami meyakini ketika memang ini sudah terjalin di Kabupaten Lebak ini, dari masing-masing desa minimal 1 aja mengirimkan untuk menjadi taruna di SMK PU ini, maka Lebak tidak akan kekurangan potensi aslinya untuk diberdayakan bersama-sama membangun desa. Kalau kaitannya MOU dengan PT Telkom itu Ketua? Oh, itu untuk desa digitalisasi desa. Digitalisasi desa karena yang sudah terdata saja kalau nggak salah informasi dari Dinas Kominfo ini masih ada